permasalahan sampah. Masih dari Bandung, di mana pemerintah 3 Provinsi bulan Jawa Barat tumpukan saat ini sampah di kota Bandung ini meresahkan. Puluhan roda pengangkut sampah di TPS berjajar di dan pinggir jalan ini dengan dipenuhi hingga sampah setinggi rumah 4 tangga. meter. Banyak yang bilang mengelola sampah itu rumit. Tapi warga desa Kebon Jayanti punya cara tersendiri untuk mematahkan anggapan itu. Melalui inovasi sederhana namun berdampak besar, desa ini membuktikan bahwa limbah organik bukan lagi musuh, melainkan sumber daya. Karena yang namanya sampah itu tidak semua orang mau mengelolanya. Di balik ketenangan desa Kebon Jayanti, ada satu hal yang memancing rasa penasaran. Bagaimana desa ini bisa menyulap masalah sampah menjadi sebuah gerakan yang mandiri? Kami datang untuk melihat bagaimana awal mula program ini tercipta, serta menyaksikan langsung 2 pilar yang menjadi kuncinya, sistem pengomposan mandiri dan aksi pasukan larva pengurai. Mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja. Kami dari program Masyarakat University ingin menanyakan perihal program Zero Waste yang dilaksanakan di desa ini. Asal-muasal program ini dilaksanakan itu atas kejadian apa ataupun alasan apa yang membuat program itu dilaksanakan di desa ini. Awalnya kita pernah mengalami darurat sampah itu sekitar bulan Agustus 2003. Itu kita sama sekali betul-betul darurat sampah, itu susah banget itu buang sampah karena Sarimukti kan sudah ditutup karena di situ kebakaran pada saat itu. Masih dari Bandung, di mana pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini melarang Pemkot Kota Bandung untuk membuang sampah di tempat pembuangan akhir Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Puluhan roda pengangkut sampah berjajar di pinggir jalan dengan dipenuhi sampah rumah tangga. Total pemirsa, ada 135 TPS di Kota Bandung yang overload atau kelebihan sampah, dampak dari terbakarnya TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian pada saat itu juga dari Pemkot diluncurkanlah ada 2 program untuk mengatasi sampah. Yang pertama program magotisasi, yang kedua program Kang Empos ya. Kalau Kang Empos itu karung, ember, kompos. Itu diserahkan kepada warga masyarakat. Jadi warga masyarakat yang mengelolanya. Kita dari pemerintahan ngasih sarana dan prasarananya berupa karung, berupa embernya, berupa kompos awalnya gitu ya, dikasih sama mereka. Nah, mereka yang harus mengelolanya. Itu kalau saya ambil sampah organik itu sebagian dari sampah dapur, itu sampah dapur. Kita mengutamakan adalah sampah-sampah yang ada di warga. Kita tidak mengutamakan sampah yang ada di pasar, itu sampah atau sampah yang ada di rumah makan tidak. Kita targetnya, fokusnya adalah sampah rumah tangga. Sebagian besar untuk maggot, nah sisa-sisanya saya bikin pupuk untuk di duluan saya kayak pupuk kompos. Tapi kebanyakan yang saya pakai itu sampah kebun. Nah, terus ada satu lagi namanya program magotisasi, itu maggot. Tahu maggot? Kayak belatung itu. Oh, belatung. Kayak belatung itu. Nah, kalau maggot itu kan maggot itu yang paling banyak sekali makan sampah. Jadi kalau sampah-sampah organik, sampah-sampah dapur dikemagotkan itu cepet gitu habisnya sama maggot. Nah itu ya, di kita punya 2 tempat maggot. Dulunya cuma 1 tempat, cuma pas kesininya kita dibikin 2 tempat. Di sini sekarang ada di RW 2 sama ada di RW 12. Nah maggot itu lumayan berjalan. Jadi pertama si sampahnya kan dimasukin ke sini, disetor sama relawan sampah, ditimbang, nanti direduksi di mesin, dikasih makan ke maggot. Jadi dengan maggot itu kurang lebih 1 RW itu seminggu tuh 2 kali mengambil sampah-sampah yang organiknya untuk diberikan kepada makan maggot. Kalau untuk sementara kita nggak ngingetin dulu kemana maggotnya gitu, yang penting mereduksi sampah sampai habis gitu, karena PR-nya sampah. Jadi intinya nggak usah mikirin maggot
dijual kemana atau jadi apa gitu, yang penting mereduksi sampah sampai habis, itu aja untuk sekarang ini. Nah itu yang paling efektif untuk sampah di Kebon Jayanti sampai sekarang itu sudah berjalan, dan alhamdulillah sampah yang organiknya bisa teratasi dengan Maggot. Kalau sampah yang anorganiknya itu kan gampang ya. Kalau anorganik di sini sudah beberapa bank sampah, juga di kelurahan juga sudah ada bank sampah, setiap hari Selasa penimbangannya. Bank sampah sudah ada di beberapa RW. Jadi untuk sampah yang anorganiknya tidak terlalu susah. Ada juga di sini petugas Gober yang bisa membuat kerajinan-kerajinan dari sampah anorganik, ada di aula itu ya, kerajinan-kerajinannya itu. Namun, mengubah wajah sebuah desa tidak terjadi dalam semalam. Di balik keberhasilan yang kita lihat, ada tantangan besar yang harus dihadapi setiap harinya. Kalau tantangan sudah pasti dari orangnya ya, dari masyarakatnya, itu mah sudah pasti dari masyarakatnya. Mengubah pola pikir masyarakat untuk disiplin memilah sampah dari dapur adalah perjuangan tersendiri. Karena musuh terbesar dari zero waste bukanlah sampahnya, melainkan kebiasaan lama yang sudah mendarah daging. Karena yang namanya sampah itu tidak semua orang mau mengelolanya. Apalagi sampah yang sudah buat ke Maggot kan itu sampah yang sudah bercampur, ada nasi, ada segala macam gitu ya. Tidak semua orang mau untuk mengelola itu gitu ya. Hanya beberapa orang saja yang mau, yang sudah tahu itu tuh bermanfaat baru mau mengelola. Nah, untuk memberikan itu ke masyarakat itu sosialisasi, edukasi itu nggak cukup sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Kita dari tahun 2003 baru sekarang sudah mulai alhamdulillah berjalan di tahun 2025. Berapa tahun saya sosialisasi itu ya, wah terus-terusan, tapi alhamdulillah ada hasilnya. Nah itu paling dari segi lahan, kita tidak punya banyak lahan. Terus dari segi SDM-nya juga kita perlu lagi memberikan edukasi dan sosialisasi yang betul-betul biar orang itu bisa merubah mindsetnya dari sampah yang menjijikan dan menjadi sampah yang menjanjikan. Kebon Jayanti membuktikan bahwa sampah tak harus jadi beban, tetapi di tangan yang tepat, ia menjadi sebuah berkah. Kami pulang dengan satu pelajaran, bahwa sampah bukanlah hal yang menjijikan, melainkan suatu yang menjanjikan. Dari Kebon Jayanti untuk bumi, marilah mulai beraksi.